Pemirsa, polisi membongkar sindikat pembuatan dan peredaran uang palsu senilai 24 miliar rupiah. Uang palsu diedarkan di wilayah Jawa Barat selama 2 tahun terakhir dan mencetak 1 miliar rupiah setiap bulannya. Handphonenya bersini dulu lah. Mana? Pengedar uang palsu ini ditangkap di res area 57 Tol Purbalenyi, Jawa Barat. Setelah menangkap pengedar, polisi mengerebek sebuah rumah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat yang digunakan sebagai tempat mencetak uang palsu. Polisi menyita berbagai peralatan termasuk alat pencetak uang yang mampu memproduksi uang hingga 1 miliar rupiah per bulan. 6 orang tersangka telah ditangkap polisi, sementara 1 lainnya masih buron. Peredaran uang dilakukan di sejumlah wilayah, di antaranya Cimahi, Bandung, Karawang, Cirebon, dan Kuningan. Selain tersangka, polisi juga menyita uang palsu senilai 2 miliar rupiah dalam pecahan 100.000 serta 9 mesin pencetak uang palsu. Terbongkarnya kasus ini berawal pada 28 September 2020. Saat itu Polres Cimahi, Jawa Barat menerima informasi adanya transaksi uang palsu di kawasan Kota Baru Parahyangan, Padalarang. Polisi membuntuti pelaku transaksi dan berhasil menangkap pengedar dan pencetak uang palsu. Di sana kita mendapatkan 2 gudang. Kasar Reskrim langsung memimpin mendapatkan 2 gudang. Gudang pertama digunakan sebagai tempat penyimpanan, gudang kedua tempat produksi yang seolah-olah tempat sablon. Ya, di sana seolah-olah tempat sablon, namun disitulah mereka memproduksi satu lagi menjadi gudang. Setelah 2 orang ini ditangkap, mereka mengakui sudah beroperasi selama kurang lebih 2 tahun. Sampai saat ini kita sudah mengamankan barang bukti seperti yang rekan-rekan lihat. Ini ada laptop, ada 9 unit printer, yang mana untuk melalui hasil dan mendapatkan hasil yang bagus harus melalui 9 unit printer. Dan juga kita berhasil melakukan penyitaan kurang lebih 2 miliar 6 juta. Para tersangka terancam hukuman penjara seumur hidup dan denda maksimal 100 miliar rupiah. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Kesal karena sakit hati, seorang pemulung nekat memukul kepala warga menggunakan kayu. Aksi terekam kamera CCTV dan viral di media sosial, pelaku akhirnya ditangkap polisi. Rekaman detik-detik penganiayaan yang dialami warga Komplek Permata, kawasan Ngamprah, Bandung Barat terekam kamera CCTV. Korban terekam kamera pengawas dipukul balok kayu oleh orang tak dikenal saat beraktivitas keluar rumah. Usai beraksi, pelaku melarikan diri, sementara korban ditolong warga sekitar. Dari rekaman pengawas, polisi menangkap pelaku di daerah Cianjur, Jawa Barat. Tersangka yang berprofesi sebagai pemulung ini mengaku nekat menganiaya karena sakit hati. Nah, korban ketika sedang keluar rumah, mau masuk ke dalam mobil, tiba-tiba dipukul menggunakan balok yang besar ini, balok kayu ini, mengenai kepala bagian belakang, sehingga ketika itu juga korban jatuh dan tersungkur. Ya. Saat itu langsung keluarga korban mendatangi korban dan membawa korban ke rumah sakit. Dan pelaku diketahui berinisial N, warga Cianjur, yang juga selama ini sehari-harinya bekerja sebagai pemulung, namun sering membantu di rumah korban. Ya. Pelaku diancam dengan pasal 351 KUHP dengan hukuman 5 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Seorang perempuan nekat menyelundupkan narkoba jenis sabu yang dimasukkan dalam pasta gigi ke dalam tahanan Mapolres Blitar, Jawa Timur. Selain pasta gigi, pelaku juga menyelundupkan sabu dalam mie instan. Petugas Satres Narkoba Polres Blitar menggeledah pasta gigi berisi 14 gram sabu yang disusupkan oleh seorang perempuan bernama Novi ke dalam tahanan Mapolres Blitar Kota. Tidak hanya pasta gigi, Novi juga menyeludupkan sabu lewat mie instan. Novi menyeludupkan sabu untuk suami dan 3 rekannya yang ditahan Polres Blitar karena kasus yang sama. Setelah mengembangkan kasus, polisi juga menyita ratusan pil dan obat-obatan terlarang yang diduga akan diperjualbelikan di dalam tahanan. Keluarga tersangka yang ditahan
berusaha memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam rutan Polres Blitar. Polisi menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus penyeludupan narkoba ke dalam tahanan. Para pelaku terancam hukuman maksimal hingga seumur hidup. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Perjuangan petugas medis tak pernah berhenti. Tanpa mengenal lelah, mereka terus berjuang memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Di tengah pandemi, mereka tetap bekerja walau rentan tertular virus corona. Angka penularan pasien COVID-19 di Jakarta cenderung melambat dampak dari penerapan kembali PSBB. Namun perjuangan petugas medis masih terus berlanjut. Banyak rumah sakit yang akhirnya dijadikan rujukan untuk pasien COVID-19. Untuk meningkatkan semangat para petugas medis di Rumah Sakit Pertamina Jaya Jakarta Utara dan RSUD Pasar Rebo Jakarta Timur, MNC Peduli berbagi makanan siap saji untuk para tenaga kesehatannya. Teman-teman medis di Indonesia saya harapkan tetap bersemangat, jaga terus kesehatan, protokol kesehatan tetap jalankan walaupun kita tidak sedang bertugas. Dan semoga saja layanan yang kita berikan akan memberikan keselamatan untuk semua pasien kita. Peran serta masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 sangat berarti bagi para petugas medis. Oleh sebab itu, protokol kesehatan harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semua rakyat Indonesia juga bangga ya sama tim medis yang ada di garda terdepan. Mereka tiap hari datang melakukan tugasnya mereka untuk menyelamatkan nyawa orang lain yang mungkin juga ada resikonya ya untuk diri mereka sendiri. MNC Peduli terus membuka pintu bagi masyarakat yang ingin ikut serta memberi semangat dan mengapresiasi tugas para petugas medis dan masyarakat yang terdampak wabah COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Direktur Utama Bio Farma Honesty Bashir memastikan harga vaksin COVID-19 per dosis mencapai Rp200.000. Kami kembali usai jeda berikut ini.